Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 5. Membuka lubang mata. Ketika mendengar kata-kata Madeline, wajah Joanne tidak menunjukkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, penampilan Lenny seperti itu. Reaksi ayahnya yang begitu termasuk normal. Kamu tidak perlu minta maaf. Tetap kalimat yang sama. Aku bantu kamu menyelamatkan orang, kamu hantar aku kembali. Kita tidak berhutang satu sama lain lagi. Madeline menatap Joanne. Di dalam hatinya sudah percaya bahawa Joanne adalah seorang ahli. Brady menyatakan bahawa dia bersedia untuk menyerahkan semua hartanya, tetapi Joanne tetap menolak. Itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Dapatkah seseorang menolak kekayaan tersebut dan hanya mengatakan bahawa itu adalah perdagangan yang adil? Apakah itu tindakan merupakan orang biasa? Jawabnya jelas bukan. Hanya saja Madeline tidak mengerti Joanne begitu kuat. Bagaimana dia bisa membuat dirinya terlihat seperti ini? Ketika melihat luka di tubuh Joanne, Madeline berkata dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik itu, Tuan Chu, apakah kamu perlu perban di rumah sakit? Ada banyak luka di tubuhmu. Tidak perlu, kata Joanne. Madeline terkejut. Sebagai anggota keluarga Su, meskipun dia masih muda tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Dia menemukan bahawa sejak dia bertemu Joanne, dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Joanne dari ekspresi wajahnya. Untuk menemukan Joanne sesuai permintaan kakeknya, dia telah mengumpulkan semua informasi tentang Joanne. Sejak kelahirannya, dia merasa dirinya dapat dianggap sudah mengenal Joanne dengan baik. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengannya, dia menemukan bahawa apa pun yang dia fahami hanyalah penampilan yang dangkal sahaja. Informasi yang dia kumpulkan lebih mirip dengan apa yang Joanne ingin orang lain melihat tentang dia. Dan mengenai Joanne sendiri, dirinya seperti sebuah misteri dan penuh dengan rahsia. Melihat bahawa Joanne tidak ingin berbicara dengannya, dia menduga bahawa Joanne mungkin masih marah di hatinya. Dia adalah orang yang cerdas sehingga dia tidak terburu-buru membahas hal yang ingin dirinya meminta Joanne melakukan. Mobil itu terus melaju. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti di depan pintu sebuah wisma yang agak bobrok. Di zaman sekarang ini, sudah jarang ada wisma dan tempat termurah untuk tinggal di luar. Kamu tinggal di wisma ini? Madeline bertanya dengan sedikit cemberut saat melihat plakat yang agak compang-camping itu. Joanne menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Nona Su, tolong menumpang aku keluar dari mobil. Madeline mengangguk kepala. Dia menumpang Joanne keluar dari mobil, kemudian menyerahkan tongkat pemandu kepada Joanne. Terima kasih, kata Joanne. Tuan Chu, pada saat ini Madeline berkata, apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Selanjutnya aku mungkin perlu mencari Tuan Chu. Aku tidak punya ponsel. Joanne menggelengkan kepala dan berkata, jika kamu ingin cariku, datanglah ke wisma ini. Madeline berfikir sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke mobil, membuka tasnya dan mengeluarkan iPhone 13. Dia menyerahkannya kepada Joanne dan berkata, ini ponselku. Selanjutnya aku akan menghubungi kamu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu kredit dan berkata, ini adalah kartu yang Paman Brady berikan kepadamu. Kamu telah menyelamatkan Kak Lenny dan tidak mengambil apa-apa pun. Dia merasa tidak tenang. Kartu ini tidak memiliki batasan dan kamu dapat membelanjakan di mana saja. Madeline memasukkan telefon dan kartu itu ke dalam saku Joanne. Joanne pun menerima dengan tenang terus dan tidak menolak. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak hal yang harus ditangani di kota Jiangcheng. Cepat atau lambat akan membutuhkan wang dan ponsel. Kalau begitu, aku masuk dulu, kata Joanne. Tongkat pemandu terus bergerak di lantai. Dia berjalan perlahan menuju wisma. Madeline dan pengawalnya mengemudikan mobil berdiri dan menyaksikan Joanne menghilang. Setelah itu, pengawal tersebut menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Nona, bocah ini tampaknya sangat hebat. Tentu saja, kakek tidak akan membohongiku. Madeline menarik nafas dalam-dalam dan berkata demikian. Lalu mengapa kamu tidak membahasnya tadi? Tanya pengawal itu. Dia dan aku tidak memiliki hubungan apa-apa pun dan baru saja terjadi konflik ketika mengobati Kak Lenny. Jangan melihat wajahnya.
yang hanya ekspresi. Madeline berkata dengan ekspresi pengertian di wajahnya yang cantik, tapi di dalam hatinya pasti ada kemarahan. Jika aku mengatakan sekarang, kemungkinan besar akan ditolak. Lalu pengawal itu mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa rencana kamu? Aku berencana, Madeline berkata sambil tersenyum pun, menikah langsung dengannya. Pengawal itu tercengang dan berkata, menikah langsung? Sepertinya tidak terlalu baik. Sepertinya aku tidak butuh kamu untuk mengajariku bagaimana melakukannya. Madeline berkata demikian. Kemudian membuka pintu mobil, masuk dan berkata, ayuh pergi jumpa para pengusaha kaya di kota Yangcheng. Kita datang ke sini untuk berinvestasi dalam projek pembangunan. Joanne masuk ke wisma dan begitu masuk langsung terdengar suara kaget. Ada apa denganmu? Mengapa sekujur tubuhmu dipenuhi luka? Joanne berbalik menghadap ke arah suara itu, tersenyum simpul dan berkata, aku jatuh tadi. Setelah itu terdengar suara langkah kaki yang cepat seorang gadis muda dan cantik meraih lengan Joanne dan berkata, aku sudah memberitahumu bahawa aku akan membawamu pergi tempat yang ingin kamu kunjungi, tetapi kamu tidak mahu. Gadis itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan rambut kuncir satu dan kulit yang sangat cerah. Penampilannya juga sangat cantik. Dia adalah puteri dari pemilik asrama yang bernama Silvina. Bos dan nyonya bos ini sepatutnya melakukan pekerjaan lain di siang hari. Jadi Silvina yang selalu membantu mereka jaga di siang hari. Wisma telah dilupakan oleh masyarakat dan biasanya tidak ada bisnes. Joanne tinggal di sini selama beberapa hari. Silvina melihatnya buta. Silvina sangat baik dan sering menjaganya. Setelah bolak-balik mereka pun menjadi akrab. Silvina menopang Joanne ke kamar Joanne. Setelah Joanne duduk di kursi, dia berkata, aku pergi ambil ubat untukmu. Banyak sekali lukamu. Tidak apa-apa. Joanne berkata sambil tersenyum, aku istirahat sebentar sudah okey. Benarkah? Silvina bertanya dengan ragu. Joanne menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Jangan khawatir, aku ingin tidur sebentar. Silvina menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, kalau begitu aku sedang mengerjakan tugas di bawah. Panggil aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Okey. Joanne menganggukkan kepalanya. Ketika Silvina pergi, Joanne bergumam, gadis yang begitu baik pantas mendapatkan akhir yang baik. Sayang sekali, di dunia ini penjahat selalu mengendalikan sebahagian besar sumber daya dan kekayaan. Saat berbicara, dia menggelengkan kepala dan duduk di bersila dan telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari dan jari tengahnya terjepit bersamaan, lalu meletakkan di atas kaki. Benar-benar tidak nyaman ketika tidak nampak, tetapi lubang mataku hendak terbuka. Dan Lenny sebenarnya adalah tubuh ekstrim yin yang sangat langka. Aku menyerap kekuatannya. Ekstrim yin tersebut seharusnya dapat sepenuhnya membuka lubang mataku. Joanne berkata sambil tersenyum. Ketika lubang mata terbuka, ketujuh lubang terbuka sepenuhnya. Aku secara rasmi memasuki periode pencerahan. Saat berbicara, dia perlahan-lahan memejamkan matanya. Dalam sekejap, jejak udara dingin perlahan muncul dari tubuhnya, berkumpul menuju matanya yang diikat dengan kain bersambung.